Lebih lanjut terkait dengan diplomasi Indonesia terkait dengan kemenangan di WTO, kita ingin mengetahui terlebih dahulu Pak secara detail, sebetulnya duduk perkaranya seperti apa sih terkait dengan sengketa perdagangan biodiesel antara Indonesia dan juga Uni Eropa yang kemudian dimenangkan di panel WTO dengan Indonesia yang menang Pak? Ya, jadi untuk kasus sengketa Indonesia dengan EU terkait biodiesel ini didasari oleh dugaan EU. Jadi EU menduga bahwa biodiesel yang diekspor oleh Indonesia ke pasar EU itu mendapatkan subsidi, ya, bantuan. Karena sebagaimana kita ketahui di sektor industri sawit itu pemerintah mengenakan biaya keluar dan pungutan ekspor. Nah, jadi setiap eksportasi sawit oleh pelaku usaha atau eksportir Indonesia itu dikenakan biaya keluar dan pungutan ekspor. Nah, EU beranggapan bahwa instrumen kebijakan ini merupakan bentuk subsidi, ya, sehingga mengakibatkan situasi industri biodiesel di Uni Eropa itu mengalami kerugian. Nah, selain itu juga EU juga menduga berdasarkan skema disbursement yang dilakukan oleh yang kita ketahui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi kalau di dalam berita dalam proses beracaranya itu dikatakan sebagai OPPF, jadi Old Palm Plantation Fund atau dana perkebunan kelapa sawit. Pak Jatmiko dikatakan bahwa persengketaan ini sebetulnya dimulai dari tahun 2023, kemudian akhirnya sudah disampaikan bahwa Indonesia yang memenangkan di panel WTO. Sebetulnya apa Pak yang membuat sehingga hasil ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 tahun? Kalau dari sisi beracara di WTO, 2 tahun itu hal yang relatif wajar, ya Mbak, standar gitu, mengikuti prosedur. Jadi di WTO memang ada semacam mekanisme dan prosedur melakukan proses litigasi berdasarkan kepada WTO Dispute Settlement Understanding. Jadi semacam guideline, pedoman yang menjadi bagian mengikat untuk seluruh anggota WTO. Jadi memang nggak bisa hanya 6 bulan, setahun. Jadi karena prosesnya cukup komprehensif, mulai dari pemilihan anggota panel yang itu juga bisa memakan waktu yang cukup lama karena harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi nanti menentukan 3 juri atau hakim anggota panel itu pun memerlukan waktu. Nanti habis itu baru kita melakukan proses first substantive submission, ya. Nanti baru ada semacam hearing pertama, kedua, ya, dan selanjutnya sampai nanti ada interim report dari panel, kemudian dari interim menjadi final report pun itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, harus disirkulasi dulu di para pihak, kemudian para pihak setuju, nanti baru kemudian ke para anggota lainnya, kemudian nanti kalau sekarang ini sudah di-announce, ya, sudah dinotifikasikan secara resmi di situs WTO. Nah, ini nanti tinggal menunggu keputusan dari para pihak. Oke, lalu Pak, apa poin kunci sebetulnya yang kemudian dipatahkan terkait dengan argumen Uni Eropa sebelumnya yang mengindikasikan bahwa Indonesia menerapkan ataupun memberikan produk biofuel yang biodiesel maksud kami yang cukup rendah ke Eropa karena ada subsidi dari pemerintah ataupun BPDKS tadi, Pak? Ya, jadi di dalam proses beracara, di dalam pembelaan kita, manakala kita melakukan proses litigasi di WTO, pemerintah Indonesia tentunya bersama kuasa hukum itu bisa meyakinkan panel, ya, berdasarkan aturan, ya, anti dumping, anti subsidi di WTO, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PEMRI, ya, pemerintah Indonesia, yang dana
pungutan ekspor, kemudian biaya keluar yang juga dikenakan oleh pemerintah, itu memang bukan bentuk subsidi. Sehingga kita juga, sehingga pada akhirnya panel bisa dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa memang produk biodiesel Indonesia itu tidak diberikan subsidi yang dianggap, ini kan anggapan ya, dugaan Mbak. Jadi EU berdasarkan dugaan tersebut, EU langsung mengintrodusir ya atau langsung menerapkan instrumen trade remedies atau pemulihan perdagangan. Ini tentunya juga didasari oleh petisi ya yang dilakukan oleh industri biodiesel di Uni Eropa. Jadi semua itu berangkat dari dugaan, ya, kemudian dilaporkan kepada institusi Uni Eropa. Uni Eropa menindaklanjutinya dengan mengeluarkan satu instrumen kebijakan trade remedies berupa anti dumping dan anti subsidi. Nah inilah yang nanti di dalam proses berikutnya kita melakukan pembelaan. Dan panel bisa sejalan dengan pemikiran dan fakta-fakta dan penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dan kuasa hukum pemerintah Indonesia di kasus DS 618. Oke, Pak Jatmiko, tentu setelah ada putusan ini akan ada konsekuensi dari segi hukum maupun teknisnya, dan kemudian selanjutnya adalah bagaimana Indonesia nantinya menantikan penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan oleh Uni Eropa, terutama terkait dengan putusan panel WTO ini, Pak. Ya, jadi setelah ini nanti tentunya masih ada beberapa skenario, ya, ada beberapa skenario sebagai tindak lanjut dari keputusan panel. Yang pertama adalah tentunya Indonesia mengharapkan para pihak, kalau kita sudah pasti, untuk mengadopsi, ya, Mbak. Jadi kita mengadopsi putusan WTO ini, dan kita juga mengharapkan Uni Eropa pun bisa mengadopsi. Artinya tidak ada upaya untuk menempuh langkah banding dari pihak Uni Eropa. Sehingga apabila sudah diadopsi, itu menjadi kewajiban bagi pihak yang responden, dalam hal ini adalah EU. Kalau Indonesia itu merupakan pihak komplainan, kita mengkomplain, ya, sehingga kita mengajukan gugatan. Nah, EU sebagai responden yang dinyatakan dalam tanda kutip kalah, artinya kebijakan EU ini tidak sesuai atau inkonsisten dengan ketentuan WTO, maka sebagai konsekuensi hukum, EU wajib melakukan penyesuaian kebijakan. Apa bentuk penyesuaiannya? Ya tentunya mencabut ya instrumen dia masuk countervailing duty atau anti subsidi.